buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan limpahan karunia-Nya kita bisa berkumpul di kegiatan ini dalam kondisi yang baik tentunya. Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam Menara 165 di studio lantai 23, ada Pak Gita bersama dengan istri. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah? Terima kasih banyak Pak Gita dan istri yang sudah berkenan hadir di Menara 165 di studio lantai 23. Dan Bapak Ibu juga yang sudah hadir di dalam Zoom meeting, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Selamat bergabung dalam ASMI Your Talent, ya, ASMI Your Talent DNA Special Edition. Bapak Ibu yang sudah hadir, boleh silahkan konfirmasi apabila sudah mendengar suara kami, boleh ketik 1. Nah, silahkan Bapak Ibu kita konfirmasi terlebih dahulu apabila suara kami dapat terdengar dengan jelas. Nah, 2 ini ya kata Pak Fernando. Baik, siap, terima kasih Bu Siti atas feedbacknya. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan memulai kebersamaan kita. Izin perkenalkan, saya Haris Munandar, kader dari Dr. Ari Ginanjar Agustian yang akan memandu kegiatan pada hari ini. Baik Bapak Ibu yang sudah hadir, baik di Menara 165 di studio lantai 23 dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom. Nah, boleh silahkan konfirmasi terlebih dahulu, adakah yang sudah mengikuti kegiatan ASMI About Your Talent DNA sebelumnya? Dan apabila dari Bapak Ibu juga yang baru pertama kali mengikuti kegiatan ASMI About Your Talent DNA, boleh silahkan konfirmasi terlebih dahulu. Silahkan konfirmasi di kolom chat. Bagi yang sudah, ketik sudah. Bagi yang belum dan ini baru pertama kali, boleh silahkan konfirmasi belum. Nah, silahkan Bapak Ibu semuanya. Oke, dari Bu Endah belum. Oke, terima kasih Bu Endah. Bapak Ibu yang lain silakan konfirmasi bagi yang sudah untuk mengikuti ASMI About Your Talent DNA di sebelumnya. Dan bagi yang belum silahkan konfirmasi terlebih dahulu. Selamat pagi Bu Indah. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Sudah ya Ibu Siti, luar biasa. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan ASMI About Your Talent DNA kali ini.
Dan silahkan Bapak Ibu semuanya bagi yang sudah siap untuk memulai kebersamaan kita, boleh konfirmasi ketikkan di kolom chat siap. Nah, agar kita bisa melihat kesiapan dari Bapak Ibu semuanya dalam memulai kebersamaan kita di Ask Me About Your Talent DNA Special Edition kali ini. Silakan boleh konfirmasi kesiapannya apabila sudah siap Bapak Ibu. Siap, selamat pagi Pak Gita dan Bunda. Wah, dapat salam Pak Gita dari Pak Fernando. Oke, Pak Fernando, Pak Gita dan Bunda sudah hadir ya di studio lantai 23 Menara 165. Oke, ada dari Bu Indah juga siap, Bu Siti siap. Oke, baik Bapak Ibu apabila sudah siap juga tentunya, dan sebelum kita memulai kebersamaan kita hari ini, karena di sini ada juga yang baru pertama kali mengikuti kegiatan Ask Me About Your Talent DNA ini, dan juga ada juga yang sudah begitu ya. Dan sebelum kita memulai saya izin kenalkan terlebih dahulu apa itu program Ask Me About Your Talent DNA. Jadi Ask Me About Your Talent DNA ini merupakan webinar yang dilaksanakan setiap hari yaitu pada pukul 5.30 hingga 6.30, dan untuk kali ini special edition, maka dari itu kita laksanakannya di jam 9 hingga jam setengah 11 nanti ya. Dan dalam kesempatan kali ini di setiap kegiatan dari Ask Me About Your Talent DNA kita itu membahas dan juga mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai seorang individu, keluarga maupun juga korporasi. Dan di Ask Me About Your Talent DNA ini akan mengupas, yang akan membahas terkait dengan algoritma of human technology untuk membantu setiap orang untuk find our light and shine. Oke, baik Bapak Ibu, dan sebelum kita memulai kebersamaan kita, yang boleh jadi Bapak Ibu ada yang sudah mengenal lebih dalam terkait dengan Ask Me About Your Talent DNA khususnya di Talent DNA ini, dan bagi Bapak Ibu juga yang belum mengetahui ya apa sih Talent DNA itu. Nah, marilah Bapak Ibu kita akan dengar penjelasan terkait dengan Talent DNA yang akan ditampilkan video dan penjelasannya dari Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000 saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal. Bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama. Seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002 lalu diterbitkan 2003. Maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya Talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan Talent DNA. Dengan Talent DNA, Find your light and shine. Oke, baik Bapak Ibu, tentunya tadi kita sudah mendapatkan pengetahuan ya terkait dengan apa sih itu Talent DNA yang tadi telah dijelaskan oleh guru kami Dr. Ari Ginanjar Agustian. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin ya mengenali lebih dalam terkait dengan Talent DNA dan juga Bapak Ibu ingin melihat serial-serial Ask Me About Your Talent DNA, Bapak Ibu boleh silahkan mengunjungi
website di www.talentdna.me, dan Bapak Ibu juga boleh silahkan ya di-scan saja barcode yang tersedia di layar. Karena tentunya di dalam video ini ya akan ada banyak sekali penjelasan-penjelasan terkait dengan Talent DNA, dan juga ada juga serial-serial Ask Me About Your Talent DNA yang boleh Bapak Ibu simak ya, boleh Bapak Ibu tonton, dan tentunya untuk bisa mengenali lebih dalam apa itu Talent DNA. Dan silahkan boleh di screenshot terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, boleh di screenshot ataupun juga boleh langsung di akses saja begitu ya. Lalu boleh di subscribe begitu sehingga nanti ketika Bapak Ibu ingin menontonnya mudah untuk mengaksesnya. Silakan. Dan bagi Bapak Ibu juga yang ingin ya untuk menjelaskan Talent DNA kepada rekannya ataupun juga kepada keluarganya. Nah, Bapak Ibu juga boleh silakan di-share saja linknya. Nah, nanti tentunya akan bisa menyaksikan begitu ya untuk video-videonya, sehingga Bapak Ibu dengan mudah untuk sharing kepada keluarga, rekan kerja dan juga kerabat lainnya. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai, nah kita akan bacakan di sini ada dari bintang tamu kita pada kesempatan kali ini di special edition itu ada Pak Gita Al-Fadila, dan beliau merupakan seorang konsultan di bidang lingkungan dan sosial di industri geotermal atau panas bumi, dan juga memiliki pengalaman banyak sekali khususnya di Chevron Pacific Indonesia. Dan berikut adalah top 10 talent dari Pak Gita, yaitu ada inovatif, ada vigorous, ada juga kontekstual, kemudian inisiator, ada juga explorer, ada juga fokus, kemudian developer, intuitif, kolaborator, dan perfeksionis. Dan tentunya bottom 5 dari Pak Gita ada sociable, accountable, genuine, aversive, dan juga structure. So bagi Bapak Ibu yang sudah untuk mendapatkan ya 10 ataupun 45 talent dari Bapak Ibu yang sama tentunya ya, ada beberapa talent yang sama dari Pak Gita, boleh silahkan disimak dan juga silahkan dibuka hasilnya agar nantinya kita bisa membahas, dan apabila ada yang relate tentunya, dan apabila ada yang ingin ditanyakan juga, nah boleh silahkan nanti ketikkan di kolom chat ataupun juga mau langsung menyampaikan pertanyaan juga boleh silahkan. Dan bagi Bapak Ibu yang belum, untuk mendapatkan report dari Talent DNA-nya di akhir sesi nanti ya akan ada kabar bahagia untuk Bapak Ibu semuanya. So stay tune Bapak Ibu dan silahkan simak acara ini hingga akhir nanti. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita akan dan di sini juga ada Bapak Ibu bisa melihat di sini ada perbedaan warnanya begitu ya. Ada yang merah, kemudian juga ada yang biru dan juga ada yang kuning. Nah, itu juga tentunya ini menjadi perbedaan dari DNA-nya begitu ya. Ada drive-nya, kemudian juga ada juga network-nya, kemudian juga action-nya. Nah, marilah Bapak Ibu kita dengarkan penjelasannya. Kita akan tampilkan video dari Dr. Ari Ginanjar Agustian. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan Talent DNA. Find your light and shine. Oke, baiklah Bapak Ibu, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan algoritma dari Human of Technology ini, kita akan mendiskusikannya bersama dengan guest star kita. Ada Pak Gita Al-Fadila dan tentunya ada juga yang mendampingi dari Talent DNA Coach kita, juga ada Mbak Pamela. Kepada Pak Gita dan juga
Mbak Pamela kita silakan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang ada di Zoom dan juga yang ada di Facebook dan juga YouTube. Kami bukan hanya di studio tapi juga live di Facebook dan juga YouTube. Dan terima kasih sudah hadir di acara ASMI Special Edition hari ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Welcome Pak Gita. Di sini Pak Gita Fadila adalah alumni ISQ. Namun memang sudah lama berkiprah di berbagai macam bidang sebetulnya. Kalau saya lihat judulnya itu sangat relate. Jadi kuliah dan pekerjaan ternyata seplot twist ini. Apa sih yang mendorong Bapak untuk bisa belajar berbagai macam hal dan juga punya keahlian berbagai macam hal? Jadi welcome Pak Gita. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ini merupakan satu kehormatan bagi saya diundang untuk di dalam acara Talent DNA ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang ada sama saya bisa saya share dan bisa menjadi inspirasi bagi yang nonton begitu. Terima kasih. Insya Allah. Dan kalau kita lihat kenapa sangat excited gitu ya dari Pak Gita ini, banyak dari generasi yang mungkin bisa belajar kalau menurut saya Pak. Mungkin juga ada banyak di sana yang lagi nonton juga, Bapak Ibu yang sedang mengarungi masa pensiun, apa ya kesibukannya harus saya lakukan, atau mungkin Pak Gita juga bisa share apa sih kesehariannya, kesibukannya apa. Dan kami juga dari mungkin generasi yang lebih muda gitu ya, terinspirasi juga sih. Kemarin sempat ngobrol sedikit, bagaimana ya Bapak itu mengarungi perjalanan karirnya yang sebetulnya quite beragam gitu ya, dan apa sih yang menjadi pendorong mengapa karirnya secemerlang itu. Jadi mungkin diawali dengan saya mau tahu dulu nih gitu ya sejarah Bapak, dan mungkin di luar sana juga ada banyak alumni ISQ sendiri. Awal Bapak mengenal ISQ seperti apa Pak? Oke, baik, terima kasih Mbak Pamela. Jadi kalau ditanya mulai bagaimana saya mengenal ISQ, jadi kira-kira itu mulai dari tahun 2008 begitu ya. Pada saat itu ISQ dibicarakan banyak orang. Saya juga termasuk salah satu yang curious pada saat itu, apa sih ini begitu. Jadi di perusahaan tempat saya dulu bekerja itu setiap tahun kami diwajibkan untuk mengikuti training, pelatihan. Pelatihannya itu bisa dipilih dari suatu aplikasi yang sudah ada begitu. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan gap analisis yang ada tentunya ya. Nah jadi saya karena juga curious, semua orang membicarakan, kemudian saya memilih coba training ISQ begitu ya. Dan setelah saya mengikuti, ternyata ini luar biasa begitu. Ini luar biasa karena saya orang yang terkait dengan masalah penampilan ya, mempresentasikan dan sebagainya, saya melihat bahwa training ini menggabungkan berbagai macam media begitu ya. Ada media film, ada media teater di situ, ada media tari, ada musik di situ, ada permainan. Luar biasa training ini. Belum pernah ada training yang seperti gitu. Kalau di ruang-ruang kelas itu training itu paling katanya cuma 20 orang maksimum. Setelah lebih dari 20 tidak efektif begitu. Ternyata ini kalau kita ikut training ISQ ribuan pesertanya dan tetap efektif gitu. Dan sejak saat itulah kenapa saya jadi terikat oleh ISQ gitu, bahwa ini kayaknya oke banget deh gitu ya. Terima kasih Pak. Oke banget. Jadi saya juga karena ini training ini memacu orang untuk terus maju begitu ya. Jadi ya siapa sih yang nggak pengen maju kan gitu. Jadi saya mau bergaul dengan ISQ karena saya mau maju begitu. Dan sejak saat itu jadi tahun 2008 saya ikut jadi Pekanbaru karena waktu itu saya tinggal di Pekanbaru. Kemudian tahun 2010 saya pindah ke Jakarta. Sejak saat itu saya mulai bergabung di Menara 165. Kebetulan juga pada saat itu saya punya program yang mengharuskan saya juga berinteraksi dengan ISQ cukup intens gitu ya. Jadi sejak saat itu sampai sekarang ini saya berkecimpung lah di dalam ISQ. Malah saya sekarang dipercaya sebagai koordinator infrastruktur atau apa begitu untuk
Forum Komunikasi Alumni ISQ Wilayah Jabodetabek. Wow. Begitu. Tapi karena wilayahnya Jabodetabek, tapi ternyata oleh Bunda Isya saya diajak-ajak juga untuk ke Solo, diajak ke Samarinda, ke Makassar. Jadi ya udah saya ikut aja lah. Itu kira-kira ceritanya. Oh, terima kasih Pak. Jadi jujur saya pun sendiri sebelum bergabung dengan ISQ langsung, saya pun alumni. Dan salah satu memang itu salah satu yang paling berkesan ya. Dan ketika berbicara dengan Pak Ari, itu yang memang menjadi inspirasinya, aspirasinya Bapak gitu ya. Aspirasi Pak Ari adalah kita bisa belajar ketika semua indera kita berjalan gitu, dan itu akan menjadi momen yang memorable. Nah, salah satu yang menjadi misinya ISQ adalah kami ingin membentuk generasi emas. Jadi memang fokusnya atas people development kan, ingin semua orang menjadi maju, dan itu pun yang menjadi Pak Ari selalu menyampaikan gitu ya, itu yang menjadi backbone mengapa Talent DNA. Karena kita melihat bahwa masing-masing orang akan jauh lebih maju ketika dia bisa tahu apa yang menjadi kekuatan natural dirinya. Apa yang menjadi sesuatu yang dia bisa lakukan dengan menyenangkan, dengan mudah, tapi bisa membawa dia kepada excellence. Dan maka dari itu mengapa Talent DNA itu dilahirkan? Adalah untuk kita bisa membantu bukan hanya gitu ya secara masif, di dalam ruang training yang besar, tapi kita ingin memberi sesuatu yang dimana setiap orang bisa bawa pulang dan bisa refleksikan kembali bagaimana dirinya itu tergambar, dan bagaimana selama ini kesuksesannya pun tergambar dari sebetulnya talent DNA yang sudah menjadi modal yang diberikan oleh Tuhan gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat gitu ya, deskripsi dari top 10 dan bottom 5 talent DNA-nya Pak Gita gitu ya, boleh izin ke slide berikutnya di deskripsi talent DNA-nya, boleh ditampilkan dan di zoom in. Nah, Bapak boleh baca sendiri dan Bapak mungkin bisa sampaikan seberapa akurat gitu ya Pak ya. Yang pertama, penggambaran atas top talent Bapak gitu. Jadi Bapak Ibu yang belum pernah mengambil talent DNA, yang di YouTube, yang juga yang di Facebook, selain yang di Zoom, ketika mengisi live tools, kami menyebutnya live tools karena ini memang tools yang dimana bisa kita gunakan dalam kehidupan kita, yang dimana 10 diantaranya adalah yang terkuat di dalam diri gitu ya, dan 10 gambaran 10 talenta ini digambarkan di dalam reportnya langsung untuk melihat apakah ini betul-betul kita. Jadi boleh Bapak bacakan dan seberapa mungkin ini relate dan yang mana yang paling relate untuk Bapak. Jadi yang sebelah kanan ya, itu gambaran tentang diri saya. Itu jadi di dalam analisa ini saya itu mampu memberikan ide dan terobosan baru, menyelesaikan beberapa hal dalam waktu bersamaan dengan stamina yang tinggi. Kemudian juga menghargai dan memanfaatkan pengalaman masa lampau serta mengeksekusi dengan segera dan menggerakkan orang lain untuk memulai suatu aktivitas. Itu. Jadi kemudian juga di sini dituliskan bahwa saya dilihat mampu untuk mempelajari dan menguasai hal-hal baru, menjaga konsentrasi atas apa yang dikerjakan serta mengembangkan potensi orang lain. Dan hal lain lagi juga adalah saya dilihat mampu atau bisa mengambil kesimpulan dari kejadian atau informasi yang acak, selalu melibatkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama serta berpikir dan bertindak dengan detail dan presisi. Itu gambaran tentang diri saya. Gimana? Wow. Bapak merasa ini relate nggak Pak? Saya tidak tahu, tapi kalau di bagian awal mungkin ya karena memberikan ide dan terobosan baru memang saya selalu melihat kalau melihat sesuatu itu dari perspektif yang mencoba untuk bergeser begitu ya. Jadi kalau orang melihatnya dari arah sini, saya mencoba mencari dari angle yang lain begitu. Mungkin itu yang jadi ada perspektif ataupun terobosan-terobosan yang baru yang mungkin tidak dilihat oleh orang begitu. Dan menarik banget di sini di Zoom ada Pak Puguh yang mengatakan Pak Gita waktu di perusahaan lama
selalu konsisten kirim karyawan dan masyarakat sekitar di sekitar plannya ke training ESQ eksekutif. Terima kasih banyak ya Pak ya. Mungkin Sama-sama. sesuatu itu juga datang dari developernya Bapak. Biasanya memang orang-orang dengan developer ketika mereka merasa dikembangkan, mereka pun ingin mentransfer ilmunya. Mereka tidak sabar untuk membagikan apa yang sekiranya berguna untuk dirinya, untuk orang lain gitu Pak. Itu secara natural memberi Bapak kepuasan gitu ketika Bapak bisa sharing hal-hal itu. Betul, jadi sejak setelah saya ikut training ESQ pertama kali, kemudian saya kirim, istri saya ikut. Gitu. Oh, oke. Kemudian anak saya ikut, harus ikut. Kemudian bapak saya yang Iya. waktu itu tinggal luar di berbeda kota dengan saya, ikut Pak. Gitu. Sampai teman-teman ataupun ada kakak ipar saya kirim ikut begitu ya. Karena memang ini bagus ya untuk mengembangkan seseorang untuk bisa lebih baik lagi. Jadi siapapun sampai saat ini, siapapun kalau memang saya mampu, saya anjurkan untuk ikut begitu. Dan mungkin salah satu juga nih komennya adalah Bapak adalah salah satu inisiator di Chevron mendirikan lembaga pendidikan komputer yang sekarang menjadi politeknik di Riau. Boleh Bapak cerita sedikit bagaimana itu awalnya Pak? Dan saya terbayang sih karena Bapak punya inovatif gitu ya, Bapak ingin mengembangkan dengan developer, tapi awal terdorong untuk membentuk sesuatu seperti itu gimana ceritanya Pak? Sebetulnya kalau dibilang saya sebagai inisiator tidak ya, karena ini adalah proyek besar. Ini inisiatornya adalah Bapak Gubernur Provinsi Riau pada saat itu dan juga pimpinan perusahaan kami pada saat itu. Oh jadi ada dua nih Pak, sebetulnya mungkin saya meluruskan dulu nih. Inisiator yang Bapak maksud adalah pemulaian proyeknya dicanangkan oleh siapa gitu ya. Tapi inisiator kalau di Talent DNA, supaya yang nggak bingung nih Pak, Bapak Ibu yang ada di Zoom juga, inisiator kalau di Talent DNA adalah talenta yang mendorong kita untuk memulai duluan, untuk melangkah. Jadi misalkan ada ide bagus, ini orang cuma ngobrol-ngobrolin doang gitu ya. Seseorang dengan inisiator, mereka secara natural tidak sabar untuk ayo kita lakukan segera gitu, yang sehingga membuat urgensi untuk orang-orang di sekitarnya. Nah, Bapak urgensinya itu terdorongnya dari arah mana? Saya kalau saya lihat pada saat itu tahun-tahun akhir tahun 90-an ya. Kalau kita bicara soal komputer, komputer belum seperti sekarang gitu. Belum semua orang pegang komputer pada saat itu ya. Kita pegang mouse aja juga takut kita pegang saat itu ya. Ngetiknya pakai 2 jari Pak. Itu di Jakarta, apalagi di Riau begitu ya. Apalagi di pelosok di daerah yang ada di Riau. Jadi nggak bisa begitu gitu. Kalau kita mau bersaing dalam kondisi suasana global, kita harus literate dengan komputer begitu ya. Oleh karena itu pada saat itu ada Politeknik Caltech Riau memang ya kami bersama-sama tim gitu ya mendirikan politeknik itu. Satu diantaranya jurusannya adalah jurusan komputer begitu ya. Tapi selain daripada itu di luar dari politeknik itu, anak-anak yang ada di pelosok-pelosok itu juga perlu literate. Makanya pada saat itu perusahaan kebetulan punya ribuan komputer yang sudah harus diganti begitu. Jadi ribuan komputer itu mau dikemanakan? Apakah mau dibuang ke laut atau bagaimana? Ya, perusahaan punya ide, kita punya ide semua, bagaimana agar ini diberikan ke sekolah-sekolah. Jadi kami membangun ada sekitar 30-an laboratorium komputer di seluruh Provinsi Riau, mulai dari perbatasan dengan Sumatera Utara sampai ke Natuna di sana, begitu. Nah jadi ya kami membangun laboratorium komputer. Satu laboratorium itu ada 21 unit, kemudian lengkap dengan pelatihannya, kemudian juga lengkap dengan software-softwarenya seperti itu. Jadi intinya adalah bahwa bagaimana agar generasi muda itu literate dengan teknologi. Dan kayaknya ini nyambung dengan judul yang kita bicarakan nih Pak. Saya mendengar Bapak, wow, sangat visionary gitu ya. Maksudnya istilahnya Bapak melihat bahwa ini sesuatu yang akan memberi manfaat, memberi perubahan gitu ya. Yang pada saat itu memang idenya masih baru.
Dan kalau dengar cerita tadi, Bapak itu sangat concern terhadap digital. Yang setahu saya, Bapak backgroundnya dari IKJ, yaitu sebagai apa ya Pak, Bapak malah pengoperasian fotografi dan kamera gitu ya awalnya. Jadi menarik banget, ini shiftingnya gimana tuh Pak ceritanya? Bagaimana itu mempengaruhi pengalaman atau perjalanan karir Bapak? Saya sendiri juga nggak tahu gimana ya, tapi yang jelas bahwa pada saat komputer baru mulai dikenal, mungkin awal-awal tahun 80-an, saya merasa bahwa kita harus tahu nih komputer seperti apa sih sebenarnya. Orang waktu mulai membicarakan komputer seperti apa. Saya harus tahu. Saya cari sendiri training komputer itu seperti apa begitu ya. Karena saya pikir nanti saya suka dengerin dari menteri-menteri penerangan zaman dulu bahwa di masa datang itu adalah abadnya informasi telekomunikasi, teknologi begitu ya. Wah, seperti apa itu ya gitu. Jangan-jangan di pasar itu juga orang pegang komputer dan ternyata betul orang sekarang ini pegang komputer di pasar gitu ya. Jadi ya nggak tahu saya dari mana gitu, tapi ini dorongan dari dalam aja bahwa saya harus tahu sesuatu yang baru begitu. Gitu, jadi itulah yang mendorong saya bahwa ini ada teknologi baru, saya harus kuasai. Ada teknologi baru, saya harus kuasai ini. Gitu. Seperti itu kurang lebih. Dan memang secara natural nih Pak, orang-orang yang inovatif mereka terinspirasi atas ide-ide yang baru, kayak ide-ide yang belum terdengar pada masa itu. Dan kemudian terdorong untuk explorer. Bapak nomor 5 explorer. Jadi orang-orang explorer tuh memang orang-orang yang suka penasaran gitu Pak. Dan ingin belajar. Walaupun itu sebuah hal yang baru, nggak pernah didengar, itu bukan sebuah tantangan. Malahan untuk Bapak itu exciting gitu ya, untuk mempelajari hal baru. Jadi kalau boleh tahu gitu ya Pak ya, awalnya Bapak tadi kan kalau di judul nih kuliah dan pekerjaan nih plot twist gitu jadinya ya. Bagaimana pergeseran itu terjadi Pak? Jadi Bapak dulu lulusnya sebagai apa, kemudian bagaimana perpindahan karirnya gitu. Jadi ketika saya mau selesai SMA begitu ya, saya melihat orang yang berada di belakang kamera itu keren sekali begitu ya. Gagah itu orang dipegang kamera begitu kan. Saya pengen seperti begitulah gitu ya. Tapi setelah saya masuk, saya nggak mau pegang kamera terus gitu. Saya harus bisa ngatur juga gitu. Karena kalau hanya kamera aja mungkin ya saya sebatas kamera, saya harus bisa ngatur juga. Kemudian saya sering mengikuti rapat-rapat dari manajemen begitu ya. Bukan sebagai peserta rapat, tapi sebagai yang ambil-ambil video gitu ya. Gitu awalnya tuh Pak ya. Jadi saya lihat bagaimana cara mereka menyampaikan gagasan, bagaimana caranya mereka membuat rencana-rencana. Oh begini ternyata gitu ya. Jadi segala sesuatunya itu memang harus direncanakan. Nah sampai pada suatu ketika saya harus mengembangkan tim saya. Kebetulan saya waktu itu mendirikan stasiun televisi di perusahaan. Saya menggunakan cara-cara berpikir manajemen itu. Kebetulan bos saya baru, beliau itu belum tahu apa-apa mengenai public relations waktu itu. Saya minta waktu untuk presentasi. Saya presentasikan, saya bikin materi presentasi, saya bikin ini rencananya seperti begini, harus dikembangkan seperti begini. Di mana itu semua saya belajar dari manajemen itu tadi begitu. Jadi karena saya sering berada di dalam satu ruangan dengan manajemen, saya mengadap bagaimana cara berpikir para pimpinan itu, begitu. Sama ketika saya mulai juga baru selesai kuliah begitu ya. Dosen saya kameramen terkenal di Indonesia pada saat itu. Saya bilang saya mau ikut syuting walaupun saya nggak dibayar gitu. Saya mau ikut. Yang saya perhatikan apa? Saya perhatikan adalah dosen saya. Bagaimana caranya dia berpikir gitu. Ketika dia sampai ke satu lokasi, apa yang dia lakukan? Dia lihat kemana? Dia lihat apa yang dia katakan? Itu yang saya amati gitu ya. Jadi memperhatikan cara orang untuk bekerja, itulah yang membuat saya jadi shift gitu ya, dari kameramen menjadi sesuatu yang lain lah begitu. Dan memang sebetulnya ternyata Pak,
dorongan itu sudah ada. Jadi talent DNA itu sesuatu yang kita katakan dibawa dari lahir gitu ya Pak ya. Yang dimana kalau kita lihat dari talent DNA-nya Bapak gitu, memang tadi Bapak explorer, secara natural suka untuk belajar dan punya rasa penasaran yang tinggi. Tapi ketika Bapak belajar, Bapak itu belajarnya dengan fokus dan intuitif. Jadi orang-orang fokus adalah orang-orang yang bisa betul-betul berkonsentrasi, terfokus pada kayak tadi Bapak ya, saya terfokus untuk mempelajari bagaimana ya cara orang ini berpikir. Dan intuitif, Bapak nggak perlu banyak data. Bapak nggak perlu baca banyak buku, tapi Bapak sudah bisa merangkum menjadi sebuah pola. Dan seringkali orang-orang intuitif akan lebih belajar ketika melakukannya langsung di lapangan. Jadi melihat orang itu melakukan gitu ya, sebagai role modelnya gitu ya. Bapak fokuskan nih ke orang itu. Oke, saya mau nih seperti dia gitu misalkan gitu ya Bapak ya. Dan orang-orang intuitif, mereka mampu melakukannya tanpa harus sekolah lagi. Dan Bapak belajar dari apa yang Bapak kerjakan. Semakin Bapak melakukan suatu hal, Bapak akan semakin bagus di dalamnya gitu Pak. Betul sekali, yang itu yang terakhir itu betul sekali. Jadi saya mau melakukan apa saja yang mungkin sederhana gitu supaya saya tahu apa ini yang harus dilakukan ini seperti apa sebetulnya. Setelah saya tahu, ya sudah, saya ajarin sama yang lain gitu. Caranya begini, saya explore lagi yang lain. Developernya tuh Bapak. Oh ya udah biar aja gitu ya. Tapi ini juga relate, boleh ditunjukkan bottom 5-nya ya. Jadi kalau bottom talents adalah talenta-talenta yang dimana memang secara natural itu bukannya kita nggak punya Pak, tapi lebih kepada nggak kepikiran aja gitu Pak. Ini adalah talenta-talenta ketika Bapak paksakan diri akan membuat Bapak lebih mudah stres. Jadi contoh nih di bottom talent Bapak ada sociable, accountable, genuine, aversive, structure. Jadi secara natural Bapak itu bukan orang social butterfly gitu Pak. Bapak bukan yang kayak di dalam kerumunan terus tiba-tiba Bapak kayak apa ya social butterfly aja gitu Pak ya. Say hi dengan orang-orang baru gitu ya. Mungkin untuk membuka diri secara personal pun butuh waktu untuk Bapak. Dan tadi menariknya kata Bapak ketika saya udah paham gitu ya, saya bagikan ke orang lain lanjutkan gitu. Itu karena accountable Bapak di bawah gitu. Jadi kalau untuk Bapak nggak penting untuk Bapak memastikan ini sampai akhir. Lebih kepada bagaimana saya ajarin orang suksesor saya berikutnya. Sehingga mereka bisa teruskan apa yang saya mulai. Pernah ada case seperti itu Pak? Boleh ke keseluruhan? Jadi contohnya yang sekarang sedang saya terjadi saat sekarang ini. Jadi saya sedang menjalankan proyek saat ini. Saya melihat bahwa ini budgeting dari ataupun expenditure dari proyek ini perlu dikontrol gitu ya. Perlu diperhatikan karena bagaimana kita tahu bahwa proyek ini menguntungkan atau tidak kalau kita tidak mengontrol expenditure-nya begitu. Saya panggil teman yang responsibel dengan itu. Saya tanya bagaimana caranya kamu melihat memonitor expenditure. Ternyata belum dikuasai sama sekali begitu. Saya ajarin begini loh caranya. Dibagi semua, kemudian dilihat, dimasukkan, dikelompokkan pengeluarannya, di perhitungan juga pajak dan segala macam, termasuk juga dengan margin yang diharapkan, sampai kepada kita baru bisa melihat sebetulnya operational budget itu sisa berapa sih sebenarnya gitu. Paham nggak? Sekali dua kali dia coba, sudah bisa, silakan jalankan gitu. Silakan jalankan. Saya nggak mau ikut-ikutan lagi, tapi kalau kamu memonitor caranya begini loh, begitu. Itu yang terjadi saat sekarang ini, begitu. Iya, jadi menarik banget kalau saya lihat talenta Bapak gitu ya. Kayaknya Bapak dicemplungin dimanapun bisa survive gitu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Iya, Bapak kayak ya apapun itu kayaknya bisa dilampaui gitu. Tapi menariknya sebetulnya saya pengen tahu nih Pak ya. Mungkin ini Bapak bisa jawab ke arah profesional maupun personal gitu ya, nggak apa-apa. Apa sih tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi yang Bapak masih ingat kayak, wah itu saya berhasil lampaui itu? Tantangan terbesar yang pernah saya hadapi begitu ya. Iya. Saya pernah punya project
yang durasinya itu kurang lebih 24 atau 25 tahun. Wow, lama banget Pak. Lama ya? Iya, lama banget. Kalau ditanya proyek apa itu? Iya. Gitu kan. Proyek membesarkan anak. Proyek kita harus betul-betul telaten gitu ya dalam membesarkan anak. Jangan sampai kita tidak memperhatikannya betul sehingga anak kita berkembang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Lama kan 25 tahun kan? Itu yang tantangan terbesar saya. Bapak pertama ngeh bahwa ini akan menjadi sebuah tantangan saat kapan? Saat pertama dengar istri hamil kah? Atau gimana tuh Pak? Saat anak saya lahir ya. Pas anak lahir? Saat anak saya gimana lahir. tuh ceritanya? Bapak tersadar tuh? Iya. Gimana? Wah ini ada satu orang lagi yang dependent pada saya begitu kan. Oh, oke. Ya kan? Oke. Kalau terjadi sesuatu dengan saya, Iya. bagaimana ini gitu anak-anak ini. Jadi artinya saya harus siapkan. Saya harus siapkan rencananya seperti apa sehingga pada saat saya tidak mampu untuk memonitor itu ada guidance yang sudah tertulis begitu sehingga disitulah saya mulai menyadari bahwa perencanaan sejak awal itu perlu begitu. Jadi itulah yang membuat saya seperti saya harus membagi apa yang ada di pikiran saya itu atau saya tuangkan sehingga orang lain juga bisa mengetahui apa yang saya pikirkan. Mungkin seperti itu sih kalau ditanya tadi jawabannya seperti apa begitu ya. Ya. Wow, dan boleh kita share nih Pak, apa yang Bapak lakukan untuk menanggulangi itu? Nah, Ya. jadi pada saat anak saya lahir, saya kan tentunya punya rencana begitu ya. Saya punya rencana dengan anak saya. Cuman rencana itu cuma saya sendiri yang tahu gitu. Even istri saya pun juga nggak tahu Oh, apa yang istri ada. nggak tahu? Nggak tahu apa yang ada di kepala saya begitu ya. Iya. Jadi saya harus kasih tahu sama orang bahwa inilah yang ada di kepala saya untuk project 25 tahun itu tadi, begitu ya. Sehingga saya tuliskan itu rencananya itu. Saya tuliskan dalam bentuk grafik, kemudian saya print bagus-bagus, kemudian saya kasih frame, bingkai, dan saya gantung di rumah saya begitu, di kamar begitu ya. Kita boleh tunjukkan ya Pak ya, Ya, ini buat saya- yang teman-teman di Zoom dan juga yang lainnya bisa melihat. Nah ini mungkin ya. Boleh di zoom in ya kameranya. Jadi ini adalah rencana pendidikan anak saya yang saya bikin ketika anak saya berusia 0 tahun. Jadi pada saat usia anak saya 0 tahun, kemudian saya bikinlah grafik seperti ini. Ini mulai dari dia 0 tahun, kemudian 1, 2, 3 sampai 18 tahun. Rencananya saya mau kasih pendidikan seperti apa dia itu. Pada saat umurnya dia 4 tahun, usia saya berapa pada saat itu? Oh, sampai ditulis ya sama Bapak ya, Saya tulis di usia sini, Bapak dan usia istri saya lihat ya. Enggak, usia ada. saya. Oh, ini yang ada di bawahnya itu kayak di sini nih Pak. Maaf. Oh, ininya? Oh, enggak, itu tahunnya. Itu oh, tahunnya. I see. Oke. Itu tahunnya. Jadi saya bikin seperti itu. Oke. Kemudian kapan dia harus masuk TK, kapan dia harus masuk SD, SMP, seterusnya. Sampai kepada ini anak yang saya yang pertama ya rencananya. Sampai kepada keuangan pada saat yang dibutuhkan. Saya punya kekuatan berapa pada saat itu gitu. Dan ultimate goalnya seperti apa ini saya tuliskan di sini juga begitu. Wow. Jadi inilah yang ada di kepala saya yang harus diketahui oleh orang lain sehingga just in case saya tidak bisa menjelaskan, grafik ini bisa menjelaskan begitu. Wow, that's amazing ya. Ini bisa menjadi inspirasi nih buat saya sendiri sebagai ibu muda gitu ya. Saya jadi mengecek diri gitu, Pak. Aduh, udah bener juga gitu ya. Kita harus mempersiapkan ini, malahan di sini kalau terlihat dari mulai 0 tahun sampai ke perguruan tingginya gitu ya. Itu sudah dipersiapkan. Dan kalau kita lihat dari tandanya nih, Bapak itu perfeksionis kan. Begitu Jadi ya? detail itu sangat terlihat untuk Bapak dan penting. Ini kan sesuatu yang sangat mendetail ya Pak ya. Ya.
Iya, Iya, sangat iya. detail. Ya, yaitu saya tuangkan semua yang ada di kepala saya di dalam tulisan ataupun gambar supaya orang lain tahu begitu ya. Sehingga kalau kita berkomunikasi, ya mari kita komunikasi lewat ini begitu. Iya. Gitu. Iya. Ya seperti itu sih. Saya ingin menjelaskan sedetail mungkin supaya orang lain paham dengan apa yang ada di pikiran saya gitu. Nah, jadi kalau di talent DNA Pak, talent itu merupakan sebuah kekuatan yang kita miliki. Tapi ketika kita tidak menyadari, mungkin ada momen di saat kita itu overusing our talent gitu ya Pak ya. Yang dimana sebetulnya talenta itu ada sisi lainnya seperti koin. Bisa jadi sebuah blind spot kita yang bisa jadi menghambat kita. Jadi contoh ya, Bapak seorang perfeksionis. Wow, ini amazing Pak. Bapak sampai mendetailkan tahun per tahun gitu ya, perencanaan pendidikan anak. Dan itu untuk masing-masing anak. Bapak punya 2 anak dan masing-masing ada gitu ya planningnya. Namun di satu sisi, kadang sebagai seorang perfeksionis, orang bisa melihat gitu ya, Bapak ada kecenderungan menjadi micromanager gitu Pak. Karena anak ini sampai 0 tahun pun sudah direncanakan sampai ke besarnya seperti apa gitu. Apa tanggapan anak pada saat itu? Apakah shock ataukah wow gitu ya, saya setuju, gimana tuh Pak? Pada saat anak saya yang pertama melihat grafik ini saya tempel di kamar, dia tanya, ini apa ya? Saya katakan bahwa ini rencana pendidikan kamu, begitu. Dia diam aja karena dia saat itu belum bisa baca, begitu ya. Waktu itu umur berapa anak? Kira-kira TK lah gitu, Oh, sebelum TK, TK iya, malah, iya, sebelum TK begitu ya. Terus waktu berjalan, tahun berjalan, karena grafik ini tetap ada di dinding, akhirnya dia baca. Dia baca bahwa pada tahun dia harus kuliah ke luar negeri. Anak saya bilang, Adit nggak mau kuliah di luar negeri, begitu. Dia rejection gitu. Istri saya pun juga nggak mau. Anaknya jauh-jauh gitu kan. Sudah mau merantau ya Bapak ya waktu itu kan? Iya, Iya di Pekanbaru kan. Saya katakan bahwa nggak apa-apa, toh masih lama. Kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa begitu. Jadi terus tahun berjalan sampai akhirnya justru dorongan itu dari anak saya sendiri, bahwa dia mengatakan anak saya Adit itu, Adit mau kuliah di Australia. Oke, kalau kamu mau kuliah di Australia, mari kita siap-siap sekarang gitu. Yang malahan tadi saya lihat di sini sudah direncanakan pendidikan luar negeri. Yang awalnya dia nggak mau, ternyata ujung-ujungnya sesuai apa yang rencana Bapak ya? Iya. Jadi ini bukan soal luar negeri atau dalam negeri, bukan soal itu, tapi bahwa saya berpikir bahwa ketika dia besar nanti, dia bisa punya pilihan. Satu itu. Kemudian yang kedua adalah bahwa dia akan bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, anak-anak ini harus disiapkan sejak awal untuk bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain. Karena kalau saya misalnya ya, saya itu mungkin berhadapan dengan orang asing, minder gitu kan. Mungkin saya merasa bahwa saya standarnya masih belum sampai sana betul, gitu ya. Betul. Dan ternyata tidak gitu loh. Betul. Dan dari pengalaman saya ketika kita bekerja dengan orang asing, ternyata banyak juga kok yang mereka nggak tahu dan kita tahu begitu ya. Jadi itu harus ditumbuhkan kepada anak-anak kita bahwa kita tuh sama loh. Dan kita harus bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi gitu. Dan yang saya sangat amazed sebetulnya ya Pak ya. Misalkan ini kita kembali ke bicara talent DNA. Talent DNA Bapak itu memang membentuk diri Bapak dengan pikiran yang sangat terbuka Pak. Dengan inovatif, suka atas ide-ide baru, sesuatu yang baru, hal yang belum diketahui pun dipelajari gitu ya. Kemudian juga tapi masih menghargai konteks masa lampaunya. Oh asalnya dari mana ya, roots kita apa, kita berasal dari mana, yang sehingga akar kita akan membentuk sesuatu yang baru untuk masa depan. Jadi kalau saya lihat dari talenta Bapak benar-benar orang yang sangat terbuka pikirannya. Pernah ada yang memberi feedback seperti itu Pak? Rasanya nggak ada ya, belum ada ya. Dan saya pun juga ternyata baru tahu bahwa saya terbuka begitu ya. Dalam pengertian bahwa saya baru disadarkan bahwa oh ya mungkin iya gitu. Tapi pada intinya bahwa
Contohnya baru kemarin saya berdiskusi dengan anak usia 26 tahun. Dia baru mulai bekerja. Iya. Dan saya mendengarkan apa yang dia katakan. Sampai akhirnya dia katakan bahwa, Pak, terima kasih sekali Bapak mau mendengarkan saya, begitu ya. Karena biasanya orang yang lebih senior itu tidak mau mendengarkan anak muda gitu. Iya. Mungkin seperti itu. Jadi saya mendengarkan apa yang dia katakan dan kalau saya memang berpendapat dia itu betul, saya iya betul itu. Dan saya terima kasih atas input-input yang dia berikan begitu. Mungkin seperti itu contoh kenapa saya jadi terbuka pikirannya ya. Begitulah kurang lebih. Dan kalau saya lihat gitu ya Pak ya, Bapak kan juga punya vigorous nih. Orang vigorous tuh nggak bisa diem Pak. Malahan kalau nggak ngapa-ngapain jadi sakit Pak. Jadi semakin sibuk semakin bersemangat malahan kalau Bapak gitu ya. Sekarang kalau boleh tahu Bapak umur berapa? Saya umur 61 tahun. 61 dan waktu itu pensiun di umur? 58. 58. Jadi sekarang sudah 3 tahun di masa pensiun. Iya. Apa kekhawatiran terbesar waktu itu menjelang masa pensiun Pak? Apalagi Bapak yang selalu ingin sesuatu yang baru gitu ya. Maksudnya baru dalam artian ide baru, eksplorasi baru gitu ya. Petualangan baru malahan. Iya. Yang saya khawatirkan itu saya diem di rumah nggak tahu apa yang harus saya kerjain waktu itu. Jadi itu yang kekhawatiran saya. Waduh kalau saya nggak punya kegiatan kacau ini begitu kan. Itu yang paling saya khawatirkan gitu. Kalau soal yang lain-lain sih ya kita lihat aja lah bagaimana. Tapi kalau tidak ada aktivitas itu yang gawat itu. Kayaknya Bapak udah stres duluan gitu ya. Iya, betul. Pada saat itu Bapak menanganinya gimana? Atau mungkin apakah persiapannya waktu di umur berapa? Sebetulnya saya nggak punya persiapan yang betul sih ya untuk menghadapi masa pensiun. Tapi beberapa tahun sebelumnya saya perkirakan bahwa saya harus punya kegiatan ini. Lalu apa gitu kan? Oke, saya kembali lagi kepada talent saya jauh sebelumnya. Apa itu? Saya suka bikin video, saya suka bikin film. Saya akan sibukkan diri saya dengan begituan begitu. Apalagi sekarang sudah ada YouTube dan segala macam. Mungkin saya bisa bikin banyak begitu ya. Jadi persiapan seperti itulah yang saya pikirkan gitu. Saya cari komputer ke toko komputer, saya bilang saya nggak tahu tipe komputer apa segala macam, saya hanya bilang sama orang komputer itu, saya mau cari laptop yang bisa ngedit video. Itu. Ini keren banget soalnya jujur ya Pak, orang tua saya aja kayaknya harus diajarin gitu untuk buka sosmed gitu ya. Tapi Bapak malahan di umur segini berani untuk mencoba dan belajar menjadi konten kreator gitu ya. Apa salah satu mungkin yang Bapak sudah buat, sudah bentuk? Kalau yang sudah saya bikin banyak, saya nggak menghitung ya video-video yang saya bikin, yang saya taruh di YouTube itu sudah banyak, baik itu yang personal maupun juga yang untuk kegiatan saya yang lain dalam organisasi itu saya taruh di YouTube. Itulah salah satu yang menyibukkan saya saat ini. Boleh ditunjukkan yang YouTube-nya Bapak? Ada ya, Bapak kita sambil promosikan nih Pak YouTube-nya Bapak. Kayaknya bisa banyak bermanfaat bagi yang lain. Boleh Bapak share sedikit? Apa sih biasanya konten-konten yang Bapak edit dan sebagainya? Saya sebetulnya tidak menghususkan diri sebagai di bidang apa, topiknya apa gitu ya. Tapi kalau yang ini terlihat, ini saya sebagai pengurus yayasan juga, makanya kami itu membuat sebuah video program, video series yang berjudul Integrity in Action, di mana video ini itu adalah sharing dari para top eksekutif men-share bagaimana menegakkan nilai-nilai integritas di dalam menjalankan pekerjaan. Seperti itu. Jadi kami mengundang banyak sekali top eksekutif di situ untuk sharing tentang seperti apa nilai-nilai integritas harus ditegakkan berdasarkan pengalaman mereka. Itu yang bersama dengan yayasan. Tapi kalau yang personal saya sendiri, ya kalau saya terdorong untuk membuat ya saya bikin aja begitu. Wow, gitu. Keren banget nih Pak. Jadi sekarang Bapak di masa pensiun 3 tahun belakang ini apa yang menyibukkan Bapak?
Kalau bikin video ini ya, tapi ini hanya iseng-iseng aja sebetulnya Oh, ya, oke. iseng-iseng ya. Kalau Iya. saya sekarang ini kebetulan juga menjadi konsultan konsultan geothermal. Jadi belakangan ini memang saya sudah 2 atau 3 tahun belakangan ini sejak pensiun itu disibukkan dengan penelitian sosial khususnya untuk industri geothermal. Karena kan energi geothermal ini sedang gencar didorong oleh Iya. pemerintah ya. Nah, kalau geothermal itu bisa berkembang di Indonesia, satu diantaranya kalau kondisi sosialnya itu memungkinkan. Begitu. Itu sebabnya mengapa saya dari sisi sosialnya dan lingkungan itu juga melakukan kajian, melakukan penelitian seperti apa kondisi-kondisi sosial di wilayah-wilayah yang berpotensi geothermal. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang akan mengembangkan itu, teknik-teknik apa khususnya di bidang sosial yang harus mereka lakukan supaya ketika industri geothermal itu masuk ke wilayah itu, masyarakat bisa menerimanya begitu. Nah, itulah yang kurang lebih yang menyibukkan saya belakangan ini. Jadi 1 tahun belakangan ini saya bolak-balik ke lapangan ya begitu untuk ya melakukan kajian, melakukan penelitian begitu. Bikin laporan, meeting ini itu dan segala macam, sampai anak saya bilang kalau dia pulang malam jam 9 malam dia pulang, jam 10 malam dia pulang. Setiap kali dia pulang ayahnya lagi meeting begitu ya, pakai Zoom begitu ya. Ini ayah meeting apa sih setiap malam kok meeting gitu kan, padahal udah pensiun gitu. Jadi makanya mungkin kalau untuk Bapak gitu ya, saya terinspirasi nggak ada kata pensiun sebetulnya. Ya Pak ya. Jadi kita masih tetap bisa berkontribusi di waktu apapun. Dan apalagi tadi ya, kalau tadi kembali ke talent DNA-nya boleh di screen adalah talent DNA ini melekat pada kita gitu. Yang dimana lebih kepada bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk menjadi atau pribadi yang lebih baik. Ini istilahnya yang menjadi modal untuk mengarungi hidup kita. Dan bagaimana kita memanfaatkan masing-masing dari talenta untuk memberi versi terbaik diri kita dan memberikan hasil terbaik juga untuk, kata Bapak ya, kehidupan sosial, lingkungan, dan sebagainya gitu. Boleh Bapak share apa sih Pak pembelajaran terbesar gitu ya buat Bapak sepanjang hidup Bapak gitu, yang mungkin sekarang nih Bapak udah lihat talent DNA Bapak, wah ternyata hal-hal ini didorong oleh talenta ini juga gitu. Apa yang bisa Bapak share ke teman-teman yang lain nih yang di Zoom, Facebook ataupun YouTube, sepanjang Bapak arungi hidup, apa sih yang paling Bapak pegang teguh gitu? Khususnya belakangan ini ya, jadi saya tuh teringat salah satu hadis Nabi begitu ya. Hadis Nabi mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang berguna bagi orang lain gitu kan. Kalau pensiun itu kan istilahnya cuman berhenti dari profesi karyawan gitu kan. Tapi betul. Untuk kita bisa berguna kepada orang lain kan tidak harus sebagai karyawan terus gitu. Kita bisa di bidang yang lain kita bisa berguna. Jadi dalam kondisi saya seperti sekarang ini, saya masih harus tetap berguna bagi orang lain. Saya harus bisa memberikan kontribusi pada orang lain gitu. Dalam hal apa? Dalam hal apa saja yang bisa saya lakukan. Sampai Bapak nih ada beberapa buku juga ya, boleh kameranya ke sini. Iya, jadi seperti ini. Jadi kalau memang saya ada waktu, saya diminta bantuan untuk editing buku, oke sini saya kerjain editing buku begitu. Seperti itu. Jadi dorongannya adalah saya masih tetap ingin bisa bermanfaat lah bagi orang lain begitu. Tapi satu pembelajaran yang penting juga adalah bahwa hidup ini cuma sekali. Kita tidak bisa mengulang lagi sejak remaja ataupun sejak muda kita ulang lagi, nggak bisa. Artinya sekali harus jadi, gitu kan? Nggak ada kata coba-coba. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya berhasil? Ya direncanakanlah, dibuatlah rencana, gitu. Karena kata ada ulama besar kan mengatakan gagal membuat rencana itu artinya merencanakan kegagalan gitu kan. Jadi ya kita harus bisa menyiapkan segala macam rencana supaya kita nantinya tinggal menjalani aja begitu. Itu yang mungkin pembelajarannya adalah
bikinlah rencana kehidupan ini sebaik mungkin begitu ya. Jangan sampai kita udahlah hidup cuma sekali, gagal pula lagi. Iya gitu ya Pak ya. Iya betul. Dan mungkin Bapak boleh share juga, kalau Bapak lihat ke belakang gitu ya, apa sih momen keberhasilan terbaik Bapak yang Bapak sampai saat ini merasa bangga gitu? Oke, itu tadi yang proyek 25 tahun itu. Oh, jadi boleh Bapak share apa kebanggaan Bapak ketika Bapak melihat anak-anak Bapak sekarang? Iya, artinya begini, kurun waktu 25 tahun kan itu bukan kurun waktu yang sebentar begitu ya. Artinya di tengah kesibukan saya bekerja, kemudian juga konsentrasi dengan hal-hal yang lain, saya juga tetap harus memperhatikan perkembangan dari anak-anak itu. Apalagi pada saat-saat dia kuliah itu tantangan pekerjaan juga begitu besar begitu ya, sehingga sulit bagi saya untuk berkonsentrasi dalam dua hal yang sama-sama membutuhkan gitu. Nah pada saat-saat itu kurang lebih kaki saya jadi kepala saya jadi kaki lah begitu, jungkir balik saya gitu ya. Dalam segala hal saya harus penuhi itu semua. Tapi begitu anak-anak saya di wisuda, lepas semua rasanya tuh. Lepas semua rasanya tuh bahwa ya sudah, inilah perjuangan saya dalam membesarkan mereka. Sudah saya lakukan, dan setelah itu terserah mereka mau bagaimana itu silahkan aja. Gitu. Karena kewajiban saya pikir saya sudah jalankan begitu. Itu sih tantangan terbesar yang saya hadapi dalam 25 tahun itu, dan malah bahkan saya juga geleng-geleng kepala, luar biasa ini, capek juga ternyata. Nggak nyangka bisa gitu ya Pak ya. Dan mungkin nih kita masuk ke sesi Q&A Pak, yang dimana mungkin Bapak Ibu yang ada di Zoom maupun di Facebook, di YouTube boleh bertanya, masukkan pertanyaannya di chat atau raise hand untuk bisa ngomong langsung, itu boleh banget. Dan ada satu pertanyaan di sini Pak dari Pak Denis ya. Inspiring sekali kisah perjalanannya Pak Gita. Saya jadi mau bertanya semakin menua, apakah talent itu memudar? Atau malah semakin talentanya makin terasa jelas talenta dari Pak Gita? Itu pertanyaan bagus nih Pak. Menurut Bapak, mungkin pertanyaannya juga nih Pak ya, kalau Bapak pikir nih ya, Bapak muda gitu ya dulu, apakah ini masih tetap Bapak gitu? Pak Darwis ya. Jadi memang saya tidak merasakan bahwa saya menua begitu ya. Jadi saya merasa bahwa saya masih sama seperti dulu begitu. Saya masih harus banyak belajar, saya masih banyak mengetahui hal-hal baru. Sehingga ya itu yang mendorong saya untuk terus belajar. Sampai terakhir itu anak-anak muda itu ribut soal TikTok begitu ya. Saya mikir apa ini TikTok begitu kan. Oke, saya coba pelajari TikTok itu seperti apa. Oh ini TikTok. Oke, saya coba bikin. Saya coba bikin, bisa. Ya artinya bahwa sama aja dulu ataupun sekarang saya harus terus belajar begitu. Nggak ada perbedaan karena saya tua terus saya udah harus begini gitu, nggak. Rasanya ya tetap harus ada sesuatu yang dilakukan lah begitu. Terima kasih nih, tadi mohon maaf ya Pak Darwis, saya nggak pakai kacamata jadi kurang terlihat tadi. Kemudian juga saya juga ingin bertanya Coach, untuk talent DNA ini sebelumnya saya belum tes talent DNA seperti yang disampaikan oleh Pak Gita. Sebenarnya kalau untuk anak kita, talent itu bisa kita bentuk atau kondisikankah? Nah mungkin ini juga bisa dijawab nanti sama Pak Gita. Kayak misalkan yang kami lihat ketika kita meresearch gitu ya, dan di dalam sepanjang perjalanan Pak Ari juga melahirkan talent DNA 23 tahun yang lalu, anak kembar pun dia di dalam rumah yang sama, dididik dengan cara yang sama, orang tua yang sama, talentanya berbeda Pak. Dan malahan kalau kita hitung permutasinya, maksudnya seberapa sih kita akan menemukan Pak Gita yang lain gitu ya. Kita melihat
kesempatan Pak Gita menemukan Pak Gita yang lain itu 119 dikali 10 pangkat 57. 119 octadecillion, which is nearly impossible, Pak. Untuk Bapak menemukan replika betul-betul Bapak lagi. Yang dimana kita berpikir seberapa besar pengaruh dari mungkin kondisi atau pembentukan yang dilakukan oleh di rumah. Jadi kalau menurut kami pembentukan yang ada di rumah itu terkait values, terkait nilai-nilai hidup. Tapi bukan berarti terkait apa yang menjadi talenta dirinya. Gitu sih Pak. Kalau Bapak melihat Bapak ada 2 anak nih Pak Gita. Apa yang Bapak lihat dari keduanya? Maksudnya ya satu perempuan satu lelaki, tapi pasti kan Bapak juga punya rencana yang sama gitu ya. Bapak tadi membuat diagram yang sama, mendidiknya juga pasti sama gitu ya. Apa yang Bapak temukan? Ya memang tidak sama ya orang anak-anak yang hidup dalam satu rumah, kakak adik, walaupun kita memberikan hal yang sama, mengatakan hal yang sama, tapi ternyata memang mereka berbeda begitu, dan kita tidak bisa memaksa dia untuk menjadi sama begitu ya. Karena kalau menurut saya memang setiap orang, biarkanlah setiap orang berkembang sesuai dengan talent DNA-nya masing-masing begitu ya. Justru sebenarnya adalah bagaimana kita mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalamnya itu supaya dia bisa lebih melesat lebih jauh lagi gitu. Betul. Walaupun saya juga dalam ilmu talent DNA juga saya juga sesuatu yang baru ini bagi saya gitu ya. Tapi saya yakin bahwa setiap orang mempunyai keunikannya masing-masing, dan karena itulah makanya menjadi dunia ini menjadi begitu begitu dinamis begitu ya. Saya pikir seperti itu. Jadi biarkanlah setiap anak itu berkembang sesuai dengan talentnya masing-masing. Betul banget Pak. Yes, memang kita juga melihat bahwa ada quote-nya Einstein ya, ketika kita mengajari, ketika kita memaksa ikan untuk terbang gitu ya, contoh gitu ya itu nggak akan terjadi. Kalau misalkan kita menghakimi ikan dari kemampuan dia untuk memanjat pohon, ya sepanjang hidupnya dia akan merasa dia bodoh gitu. Yang dimana mungkin ini mempengaruhi apa yang menjadi talent DNA-nya, kemudian kondisi yang bisa kita terapkan di rumah ataupun di sekolah-sekolah gitu ya, adalah bagaimana si ikan bisa berenang lebih cepat. Si ikan bisa survive dengan kondisi yang dimana dia tetap di air. Dan bukan malahan kita paksakan dia untuk memiliki sayap dan terbang, yang sehingga dia eventually akan mati gitu. Ya, jadi setuju saya, itu sebabnya mengapa sebelum kita membiarkan ikan itu berenang sesuai dengan kemampuannya, kita harus tahu dulu sebagai orang tua lah katakanlah. Apakah dia ikan? Atau apakah dia burung? Dan kita siapkanlah dia satu kolam yang bagus, gitu ya, satu akuarium itu yang dimana kebutuhannya itu memang bisa terpenuhi sehingga ya memang dia jadi ikan yang bagus gitu nantinya begitu. Itu pun yang menjadi harapan kami dengan adanya talent DNA apa tadi ya, kalaupun dia ikan seperti apa gitu, sehingga kita semua bisa membantu satu sama lain mensupport apa yang menjadi development orang tersebut dan kita saling memahami. Dan itu pun yang menjadi dorongan kuat kita, kenapa sih kok ini Yeski ngomongin talent DNA melulu gitu ya, because this is a life tools gitu, yang dimana mungkin harapan kita ya bukan hanya Pak Gita di umur segini, tapi juga anak-anak muda gitu ya, yang dimana mereka pun masih punya perjalanan panjang, masih punya waktu untuk mendevelop dirinya. Gitu sih. Ya, jadi memang orang-orang seperti saya itu ya mungkin sudah sampai taraf di mana kami menceritakan pengalaman yang dulu kami hadapi begitu ya, sehingga adik-adik dari generasi yang berikutnya itu bisa belajar ya. Tidak harus sama, tapi paling tidak bisa mengambil intisarinya
Sehingga dalam menghadapi kehidupannya nanti, mereka sudah punya bekal pengalaman dari para seniornya gitu. Saya pikir mungkin itu. Yes. Mungkin sebagai penutup, ini sudah jam 10.15 ternyata Pak ya, nggak tanpa disadari. Kami hanya ingin menekankan gitu ya, bayangkan berapa banyak orang yang merasa tidak kenal dirinya atau merasa kehilangan dirinya gitu ya. Banyak orang merasa terbelenggu, saya di mana, saya siapa. Bayangkan mungkin suami istri juga yang tidak kenal sama pasangannya, tidak paham gitu. Makanya tadi sempat menawarkan, oh mau nggak ibu gitu ya, ke istri bapak cuma untuk biar saling mengenal. Orang tua juga banyak yang menghakimi anaknya. Tidak semua anak mungkin seberuntung anaknya Pak Gita, yang dimana mereka punya kebebasan gitu ya untuk menjadi dirinya. Yang dimana kami juga melihat di organisasi banyak pemimpin yang juga tidak kenal bawahannya. Sehingga mempersiapkan lingkungan kerja di mana orang merasa gagal. Maka dari itu dengan Talent DNA kami berharap semakin banyak orang kenal dirinya, mereka jadi hidup lebih bahagia dan sukses. Kami menginginkan juga banyak keluarga gitu ya, pasangan suami istri maupun orang tua dan anak, mereka jadi lebih memahami satu sama lain, hidup lebih harmonis. Dan kami juga ingin organisasi lebih kolaboratif, sehingga organisasinya jadi lebih maju. Dan itulah yang menjadi aspirasi Dr. Ari Ginanjar mengusungkan gerakan Nusantara Bertalenta. Jadi boleh kita tunjukkan video Bapak apa yang menjadi manfaat Talent DNA sebelum kata-kata penutup dari Pak Gita. Ya. Ada 3 manfaat untuk Talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita, dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf Talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal. Sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan Talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat Talent DNA. Dengan Talent DNA. Find your light and shine. Oke, terima kasih Dr. Ari Ginanjar. Dan hari ini juga sebetulnya di studio dari awal kami sudah kedatangan juga nih Bunda Isya ya, para alumni ISQ. Pasti siapa sih yang nggak kenal Bunda Isya, dan Bunda Isya mau mengatakan satu patah kata, boleh silakan Bunda. Terima kasih Mbak Pamela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kita dan sahabat-sahabat alumni semua. Betul tadi kata Gurunda kita Pak Ari ya, manfaat talent DNA itu besar sekali. Satu contoh adalah Bunda dengan Pak Gita. Pak Gita ini termasuk baru ya, walaupun sudah beberapa tahun termasuk baru lah ya, jadi alumni dibanding Bunda yang udah 23 tahun. Tapi begitu melihat Pak Gita, Bunda itu langsung tertarik, gitu kan? Aneh kan? Padahal Pak Gita itu pengurus di Korwil Jabodetabek. Iya. Dan sekarang bahkan beliau menjadi PLT Korwil Jabodetabek karena Pak Sunan sedang ada kegiatan lain. Sementara Bunda di FKA Pusat. Tapi setiap Bunda bikin kegiatan nggak tahu kenapa Pak Gita. Bahkan Pak Gita bilang minta izin dulu dong sama ketua sama Korwil Jabodetabek gitu ya. Tapi karena Mas Sunan juga orangnya penuh pengertian jadi dibolehin aja. Dan saat ini kami semua sedang mendukung Pak Sekjen ya, Pak Made Tangkas membuat buku putih roadmap untuk 2045. Dan Pak Gita bersama para coach, beberapa coach ikut dalam tim ini. Nah, yang tadi Bunda lihat
Kenapa gitu ya? Bunda jadi paham. Kenapa Bunda selalu kalau ada apa-apa maunya Pak Gita ikutan, Iya. gitu kan? Kenapa tuh, Bunda? Karena ada berapa yang sama collaborator, Bunda nomor 1 Oh, di top 10, iya, Pak Gita ada collaborator. iya. Ada inisiator, Hmm, memberikan ide-ide. mhm, Nah, sedangkan Bunda juga inisiator. mhm. Jadi kita bisa bahas. Jadi Bunda nyaman membahas Iya. segala sesuatu itu yang berkaitan dengan organisasi dengan Pak Gita. Lalu di sini saya lihat juga di nomor 1 bahkan Pak Gita tuh inovatif. Mhm. Udah inovatif, explorer lagi. Iya. Oh, jadi tadi begitu saya lihat mana-mana top 10-nya gitu ya. Saya lihat oh pantes Mhm. kalau Bunda merasa nyaman kalau kerjasama sama Pak Gita. Nah, ada satu kasus contoh, kami punya satu proyek untuk tahun 2045 adalah Desa Emas Hmm, yang dipelopori oleh Ketua Dewan Pakar kita Bapak Dr. Aris Mufti ya. mhm, Sampai kita konsinyir di hotel. hmm. Kita semua ngomong macam-macam. Terus tadi di sini digambarkan juga Pak Gita mampu merangkum pendapat orang dan itu betul sekali. Nah, karena banyaknya yang betul gitu ya. Jadi betul sekali tadi yang dibilang sama Pak Ari sama gurunda kita. Bayangkan kalau di corporate semuanya diikutsertakan talent DNA. Jadi kita bisa bikin beberapa teamwork. Yang ini konsentrasinya di sini, yang ini fokusnya di sini. Jadi pimpinan tuh bisa enak aja gitu. Iya, betul. Udah langsung bikin proyek ini ke si A, proyek ini ke si B, maksudnya ke grup ya. Jadi Iya. ke satu tadi seperti Gurunda bilang, teamwork akan berjalan dengan baik. Mhm. Itu kalau di corporate ya. Jadi pimpinannya juga udah tahu memberikan ini kepada siapa. Yang kedua, di dalam rumah tangga. Yang katanya tahun 2022 500 lebih angka perceraian yang sangat memprihatinkan. Jadi bayangkan kalau suami istri mengetahui talent ini masing-masing. Seperti tadi ada Ayah Darwis sama Ibu Yuli. Saya bingung, yang satunya Ibu Yuli mantan profesional yang berjaya sekali ya. Sri Kandi yang luar biasa gitu. Terus orang Palembang lagi. Cukup Strong ya. cukup keras ya. Heeh. Terus yang satunya Ayah Darwis Makassar lagi, militan lagi. Gimana ya berdua-dua ini bisa ini gitu kan? Iya. Tapi setiap saya tanya sama Ibu Yuli, kalau mau diajak tanya ayah, tanya. Jadi kan itu Bu Yuli kan nurut banget sama ayah, ya kan? Iya. Tahunya dia tahu DNA-nya, masya Allah, bener-bener si ayah otoritatif di top 10-nya, Bu Yuli di bottom-nya. Saling Jadi melengkapi ya, bener-bener Bun. iya. Jadi mereka keduanya walaupun karakternya mungkin agak temperamen, tapi luluh dengan mengetahui talentnya masing-masing. Betul. Ya kan? Yes. Itu suami istri. Jadi bayangkan bisa berapa pasangan yang kita selamatkan kalau pada tahu talentnya masing-masing. Nah, sekarang yang terpenting, Bunda lagi masuk ke sekolah-sekolah. Bagaimana kalau guru-guru bimbingan konseling sebagai perpanjangan tangannya ESQ dalam membina karakter di sekolah, komunikasi antara orang tua dengan anak, orang tua dengan guru, ya kan? Yes. Nah, kalau itu sekolah-sekolah, murid-muridnya dan gurunya sama-sama sudah talent, kan akan lebih mudah komunikasinya dan akan lebih terukur. Jadi betul yang tadi Gurunda bilang, Bunda bersama teman-teman yang lain, para coach termasuk Pak Gita, jalankan di lapangannya ya memang seperti itu. Jadi bukan hanya Gurunda yang bicara, tapi Bunda dan teman-teman yang sudah melakukan di lapangan memang mengatakan bahwa talent DNA itu penting. Alhamdulillah, Ya, terima kasih. penting sekali. banyak, Jadi Bunda. terima kasih juga nih ke Pak Gita. Bocoran dari talentnya ternyata sesuai. Mengapa Bunda selalu ngajakin Pak Gita. Dan mudah-mudahan program Desa Emas kita bisa jalan ya. Insya Allah. Kita akan bicarakan lagi, lanjutkan lagi. Insya Allah Rakornas akan diadakan bersama dengan Milad yang akan datang. Terima kasih, semoga manfaat. Terus berkarya, Pak Gita tidak akan kehilangan kegiatan karena nomor 1 di top 10-nya inovatif. Inovatif.
Terima kasih Mbak Pamela. Terima kasih Wassalamualaikum banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda, sangat berkesan sekali dan terima kasih itu pun yang menjadi aspirasi kita gitu ya. Bahwa kita melihat ternyata konflik itu karena kita nggak paham aja. Yang ternyata perbedaan itu diciptakan untuk kita saling melengkapi. Boleh nih kata-kata akhir nih untuk dari Pak Gita, apa sih yang menjadi manfaat untuk Pak Gita sendiri setelah sekarang tahu talent DNA diri? Baik, terima kasih. Jadi memang seperti saya sampaikan tadi bahwa saya sendiri juga baru mengenal talent DNA ini baru belakangan inilah begitu ya. Sebelumnya saya pun juga ingin tahu sebetulnya, cuman belum berkesempatan aja. Jadi pada intinya bahwa saya baru mengetahui, oh ini ternyata talent saya seperti ini begitu, yang selama ini tidak pernah dideskripsikan secara runtut begitu ya. Saya hanya menjalani saja. Jadi ternyata ini talent DNA saya dan saya pikir ya saya mungkin harus mencoba untuk berkonsentrasi di mana yang menjadi strength saya seperti apa sehingga saya bisa lebih berkontribusi lagi kepada baik itu organisasi ataupun kepada yang lain supaya dari sisi sini mungkin saya memang bisa memberikan kontribusi saya seperti itu dan mudah-mudahan ini bisa memberi kemanfaatan kepada semuanya lah begitu. Mungkin itu apa yang saya tangkap dari talent DNA yang juga baru saya kenal ini. Terima kasih banyak Pak Gita dan terima kasih banyak waktunya. Welcome all the time, selalu visit ke sini dan apapun karena saya tahu Pak Gita suka adalah explorer ya. Feel free untuk juga bertanya-tanya tentang talent DNA, maksudnya apa, belajar dari situ juga boleh ya Bapak ya. Kita ada banyak sesi dan juga untuk para pemirsa di luar sana, kita ada banyak sesi yang sudah kita upload di YouTube sebetulnya. Untuk Ask Me About Your Talent DNA dan berbagai macam pembelajaran tentang talent DNA itu sendiri. Sebelum kita ending, boleh saya invite kembali Mas Haris sebagai penutup. Bagaimana Bapak Ibu di luar sana jika tertarik dengan talent DNA bisa mengambil assessmentnya atau live toolsnya secara langsung dan bagaimana ini juga bisa bermanfaat bagi seluruh orang yang hadir dan juga seluruh Indonesia ya dan dunia insya Allah talent DNA bisa menyebar. Terima kasih banyak Pak Gita Pak Gita dan istri dan juga Bunda Isya, thank you so much for coming here. Oke, baik Bapak Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Gita dan juga Coach Pamela yang sudah sharing dan juga mendiskusikan talent dari Pak Gita yang luar biasa, perjalanan hidupnya yang kita boleh belajar juga dengan Pak Gita. Terima kasih banyak Pak Gita. Oke, baik Bapak Ibu yang merasakan manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini, boleh silahkan ketikkan di kolom chat, ketikkan saya. Nah, silakan Bapak Ibu yang merasakan manfaat dari pelaksanaan Ask Me About Your Talent DNA Special Edition kali ini, ketikkan di kolom chat, boleh katakan saya. Saya Pak Fernando, Dadoksan juga saya, Bu Siti saya. Oke, bagi Bapak Ibu ya yang ingin pasangannya, kemudian juga kerabatnya, keluarganya ingin merasakan manfaat yang sama dengan Bapak Ibu semuanya, boleh silakan ketikkan juga saya. Nah, silakan yang ingin mendapatkan manfaat yang sama yang dirasakan oleh Bapak Ibu, yang ingin dirasakan oleh rekannya, keluarganya, pasangannya, silahkan ketik saya. Ada dari Ibu Desi, terima kasih Coach Gita sharingnya disukai para akademisi. Perjalanan hidup hebat yang bisa dikupas oleh talent DNA untuk melihat algoritma of human technology, Coach Gita. Semoga menjadi semangat bagi anak muda untuk menemukan cahayanya lewat talent DNA dan menjadi versi terbaik dirinya. Terima kasih, sangat bermanfaat. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Dan tentunya seperti yang tadi saya ucapkan di awal ya, akan ada kabar bahagia bagi Bapak Ibu semuanya yang
belum ataupun yang sudah untuk memiliki talent DNA-nya, kita ada informasi nih untuk Bapak Ibu semuanya, ada kabar bahagianya bagi Bapak Ibu ya yang ingin mendalami lagi talent DNA dan juga ingin menyaksikan kembali tayangan dari kegiatan hari ini. Bapak Ibu boleh silahkan ya akses di link yang kita sertakan. Dan juga Bapak Ibu boleh juga silahkan ya masuk ke website www.talentdna.me. Nah, di situ ada beberapa informasi-informasi berkaitan dengan talent DNA. Nah, silakan boleh diakses ya dan juga boleh disaksikan juga video-video dari talent DNA dan juga Ask Me About Your Talent DNA di dalam link yang kita sertakan. Dan kabar bahagianya bagi Bapak Ibu yang belum ya untuk melakukan tes talent DNA seperti tadi ada Pak Darwis. Nah, ini kita punya spesial Bapak Ibu di kegiatan kali ini. Tentunya ada harga spesial bagi Bapak Ibu yang belum melakukan tes talent DNA, yang ingin melakukannya dengan mengetahui top 10 talentnya. Bapak Ibu bisa mendapatkannya dengan harga 165.000 saja. Nah, dan bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki top 10-nya, talentnya, namun ingin mengetahui lebih dalam, lebih komprehensif seperti yang tadi kita lihat ada dari Pak Gita gitu ya. Sudah ada bottom 5-nya. Nah, Bapak Ibu juga bisa untuk top up ya ke 45 dengan harga 335.000 saja. Dan tentunya Bapak Ibu juga berkesempatan mendapatkan fasilitas free online training Talent DNA Mastery. Nah, dan bagi Bapak Ibu juga yang belum ya, yang belum untuk melakukan tes Talent DNA, yang belum mengetahui talenta dirinya dan ingin mengetahuinya melalui Talent DNA. Nah, ini juga bisa ya Bapak Ibu yang kalau semisalkan 10 itu tanggung ya. Nah, kalau 10 itu dirasa wah kurang rasanya, ini bisa dari Bapak Ibu langsung ke 45. Nah, di harga 500.000 saja. Nah, dari Bapak Ibu yang nantinya mengambil 45 talent, Bapak Ibu juga akan mendapatkan free online training Talent DNA Mastery. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak cukup rasanya untuk mengetahui 45 saja, tapi ingin juga report karirnya begitu, ataupun Bapak Ibu yang juga punya putra putrinya yang ingin mengetahui talentanya dan juga report karirnya, nah Bapak Ibu juga bisa mendapatkannya di 750.000. Nah, jadi Bapak Ibu bagi yang tertarik dan berminat, silahkan Bapak Ibu bisa langsung menghubungi ya yang mengundang Bapak Ibu, atau Bapak Ibu juga bisa langsung saja ya akses di www.talentdna.me. Nah, informasi selanjutnya tentunya informasi selanjutnya bagi Bapak Ibu yang tertarik ya dan juga ingin mengetahui talenta dirinya dan ingin mengetahui top 5. Nah, ini ada harga spesial juga untuk Bapak Ibu semuanya, cukup membayar 99.000. Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan talent top 5. Nah, boleh silahkan ya, dan pendaftarannya silahkan menghubungi orang yang mengundang, dan bagi Bapak Ibu yang hadir juga di live stream di Facebook, YouTube, dan lainnya. Nah, Bapak Ibu boleh mengunjungi www.talentdna.me. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan hasilnya dari Talent DNA dan ingin mengetahui ya, dan ingin juga bisa melihat lebih dalam lagi potensinya. Nah, kita ada Talent DNA Klinik, yaitu sesi penjelasan hasil dari Talent DNA Bapak Ibu semuanya. Dan silahkan Bapak Ibu boleh hubungi konsultan yang memperkenalkan Talent DNA kepada Bapak Ibu untuk mendapatkan penjelasan mengenai hasil Talent DNA-nya. Atau Bapak Ibu juga bisa menghubungi kontak yang tersedia di layar di 081382 491165. Silahkan boleh dihubungi untuk mendapatkan jadwal Talent DNA Klinik yang rutin kita biasa selenggarakan, yaitu di setiap hari Rabu dan Jumat pukul 19.30 hingga 20.30.
Oke, baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tentunya bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui terkait dengan talent DNA lebih dalam, jangan lupa ya untuk kunjungi websitenya di www.talentdna.me. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin merekomendasikan talent ini, agar keluarganya, kerabatnya maupun juga rekan kerjanya bisa sama-sama mengetahui talentanya, Bapak Ibu juga bisa silahkan ya untuk merekomendasikannya dengan share linknya ataupun share informasinya. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Acara kita sudah selesai dengan inspirasi yang luar biasa sekali yang tadi disampaikan oleh Pak Gita. Dan juga terima kasih juga untuk Coach Pamela yang sudah mendiskusikan bersama dengan Pak Gita terkait dengan talent DNA-nya. Marilah Bapak Ibu sekalian kita mengenali talent DNA diri kita, talenta keluarga kita dan juga talenta kerabat kita agar kita hidup bisa dengan lebih mudah dan kita bisa mencapai the best version of us, potensi diri terbaik kita yang telah Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa titipkan di dalam diri kita. Dan dengan talent DNA ini mari kita kenali diri kita sehingga kita bisa find our like and sign. Sampai bertemu lagi di acara berikutnya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa